Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Effie dengan lembut, namun hatinya terasa berat. Semalam baru saja terjadi momen yang seharusnya membahagiakan bagi pasangan manapun, ijab kabul. Namun kenyataan berkata lain. Suaminya, Andra, telah menatapnya dengan dingin dan berkata, "Effie, aku talak kamu." Kata-kata itu masih terngiang di telinganya. Rasanya seperti belati yang menusuk hati. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi setiap helaan napas terasa pahit. Talak, 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 kata itu berulang di kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja diucapkan janji suci itu bisa berubah begitu cepat? Effie duduk di tepi ranjang, matanya menatap sekeliling kamar yang kini terasa asing. Ia mengenakan gaun pengantin yang semalam dikenakan dengan penuh harapan, namun kini gaun itu menjadi simbol pengkhianatan. Perasaannya campur aduk, sedih, marah, dan kecewa, tapi di balik itu, muncul satu hal yang menyalakan api dalam hatinya, kemarahan yang terkontrol. Di sisi lain rumah, Andra dan ibunya, Nyonya Ratna, sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi puas. Mereka yakin kemenangan mereka sempurna. Pelakor yang selama ini mereka idam-idamkan, seorang wanita bernama Clarissa, yang terlihat glamor, materialistis, dan mata duitan, akan segera menjadi bagian dari keluarga mereka. Andra, akhirnya kita berhasil juga, kata Nyonya Ratna sambil meneguk kopi panasnya. Warisan itu, semua yang dimiliki Effie, sekarang hampir pasti jadi milikmu. Dan Clarissa, anak itu memang tepat untukmu. Cantik, muda, dan cukup pintar untuk menjaga harta keluarga ini. Andra tersenyum penuh kemenangan. Iya, Bu. Aku memang sudah lama menunggu momen ini. Sejak awal menikah dengannya, aku sudah tahu Effie terlalu polos untuk mempertahankan apapun. Sekarang dia talak dariku, dan aku bisa bebas menikahi Clarissa tanpa ada halangan. Mereka berdua tertawa, suara itu menghujam telinga Effie yang diam-diam mendengar dari pintu yang sedikit terbuka. Ia sengaja tidak membuka pintu saat mendengar suara-suara itu. Ia ingin memastikan semua rencana mereka terdengar, setiap kata yang menunjukkan kesombongan dan keangkuhan mereka terekam dalam ingatannya. Tidak terasa, ya, Bu. Semalam semua berjalan mulus. Effie bahkan tidak sadar apa yang akan terjadi. Dia pikir semua ini akan berakhir bahagia, ujar Andra sambil menepuk tangan ibunya dengan penuh puas. Effie menahan amarahnya. Ia merasakan darahnya mendidih, tapi ia tahu, marah sekarang bukanlah strategi yang tepat. Ia harus berpikir jernih. Semua ini terlalu penting untuk dibalas dengan emosi semata. Setelah beberapa saat, Andra dan ibunya mulai membicarakan rencana mereka selanjutnya. Mereka membahas bagaimana mengurus rumah dan harta warisan Effie, bagaimana membuat Effie pergi dari rumah tanpa meninggalkan jejak, dan bagaimana segera memperkenalkan Clarissa kepada lingkungan sekitar sebagai istri baru yang sah. Effie mendengar semua itu dengan cermat. Setiap kata yang mereka ucapkan menajamkan tekadnya. Mereka salah besar jika mengira ia bodoh. Mereka salah besar jika mengira ia akan diam dan menerima nasibnya. Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar lengah, Effie diam-diam menyelinap kembali ke kamarnya. Ia membuka laci lemari dan mulai menata dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, surat tanah, rekening bank, dokumen perusahaan warisan ayahnya. Setiap dokumen ia periksa satu persatu, memastikan semuanya aman dan tidak bisa diambil begitu saja oleh suaminya atau mertua yang rakus. Sambil menata dokumen itu, pikirannya mulai merancang strategi. Ia harus memastikan satu hal, tidak ada seorang pun yang bisa menipu atau mengambil haknya begitu saja. Setiap langkah harus terukur. Ia mulai membuat daftar kontak pengacara, pihak bank, dan bahkan pengawal pribadi yang bisa ia andalkan jika situasi semakin memburuk. Sementara itu, Andra dan Nyonya Ratna mulai bersiap mengunjungi Clarissa untuk membicarakan tanggal pernikahan mereka. Mereka merasa semua berjalan sempurna, tidak sadar bahwa Effie kini memegang kendali penuh atas aset-aset yang mereka ingin kuasai. Di sudut lain rumah, Effie menatap cermin. Matanya menyala penuh tekad. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan menangis dan menyerah. Mereka salah. Aku tidak akan membiarkan mereka menaklukkan hidupku, gumamnya pelan, tetapi tegas. Pagi itu juga,
Evi mulai mengamankan rumah. Ia memastikan setiap pintu terkunci, kamera keamanan aktif, dan sistem alarm siap siaga. Ia tahu, Andra mungkin mencoba menggunakan cara licik untuk mengusirnya dari rumah. Tapi ia siap menghadapi itu. Ia bukan wanita biasa yang bisa dengan mudah ditaklukkan oleh tipu daya dan keserakahan. Tidak hanya itu, Evi juga menghubungi beberapa kerabat dan teman dekat yang bisa menjadi saksi jika Andra dan Nyonya Ratna mencoba melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan terbuka untuk publik jika perlu. Sementara itu, Andra dan Nyonya Ratna kembali ke ruang tamu, menunggu Evi muncul dengan ekspresi sedih dan pasrah sesuai harapan mereka. Mereka bahkan sempat tertawa kecil, membayangkan bagaimana Evi akan meninggalkan rumah dengan kepala tertunduk. Evi keluar dari kamarnya, tampak tenang, wajahnya datar, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, setiap langkahnya penuh dengan kesadaran dan strategi. Ia berjalan melewati Andra dan ibunya, menatap mereka tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan atau kepasrahan. Andra sedikit terkejut melihat ketenangan Evi. "Evi, kau seharusnya sudah pergi," katanya dengan nada memaksa. Evi menatapnya tajam. "Aku tidak pergi, Andra. Dan aku tidak akan pergi. Rumah ini, harta ini, dan semuanya adalah hakku. Dan aku tidak membiarkan seorang pun mengambilnya dariku begitu saja." Nyonya Ratna terkesiap. Wajahnya memerah, merasa dipermalukan, tapi mencoba tetap tenang. "Evi, kau harus mengerti posisimu sekarang. Kau sudah talak darinya. Semua ini sudah berakhir," katanya. Suaranya mulai bergetar karena kemarahan dan kekhawatiran. Evi tersenyum tipis, bukan senyum takut atau tersipu, tapi senyum yang penuh perhitungan. "Berakhir? Tidak, Bu. Ini baru permulaan." Pagi itu, rumah yang biasanya tenang menjadi saksi bisu dari perubahan dramatis. Suami dan mertua yang merasa menang mulai menyadari bahwa mereka salah besar. Mereka salah menghitung kemampuan Evi. Mereka salah meremehkan wanita yang selama ini mereka anggap lemah dan pasrah. Evi kembali ke kamarnya sebentar, menata dokumen dan mengatur strategi berikutnya. Ia tahu, Andra dan Nyonya Ratna akan mencoba berbagai cara untuk menaklukkannya. Tapi Evi memiliki keunggulan, pengetahuan, strategi, dan keberanian. Ia tidak akan membiarkan keserakahan mereka menghancurkan hidupnya. Pagi itu menjadi titik awal dari babak baru. Sebuah babak di mana Evi mulai menunjukkan bahwa ia bukan korban. Ia adalah wanita yang cerdas, kuat, dan tidak bisa ditipu. Ia siap menghadapi setiap langkah licik yang akan diambil oleh Andra dan keluarganya. Dalam diam, ia tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum penuh kemenangan yang masih tersembunyi. Ia tahu, hari-hari mendatang akan menjadi medan pertempuran, dan ia sudah siap. Dan pagi itu, hanya satu hal yang jelas, permainan baru telah dimulai, dan Evi tidak akan kalah. Beberapa jam setelah pagi yang mengejutkan itu, Evi duduk di ruang kerjanya sendiri, menatap tumpukan dokumen dan sertifikat yang berserakan di atas meja kayu antik warisan ayahnya. Setiap berkas ia periksa dengan teliti, memastikan tidak ada satupun yang bisa digunakan oleh Andra atau Nyonya Ratna untuk mengklaim haknya. Hatinya masih terbakar karena pengkhianatan, tapi ia menahan emosinya. Marah boleh, tapi strategi harus lebih kuat daripada emosi. "Tidak ada yang bisa menipu aku," gumamnya pelan, sambil membuka salah satu laci lemari yang berisi surat tanah dan sertifikat rumah. Ia memastikan semua dokumen asli tersembunyi di dalam brankas pribadi yang hanya ia dan pengacara keluarganya yang mengetahui kombinasi kuncinya. Evi mulai memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Pertama, ia harus memastikan asetnya aman. Kedua, ia harus menyiapkan strategi menghadapi suami dan mertua yang sombong. Ketiga, ia ingin memastikan keadilan ditegakkan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang selama ini menjadi saksi ketidakadilan dalam hidupnya. Ia mengambil telepon genggam dan mulai menulis pesan kepada pengacaranya. "Pak Fajar, saya butuh bantuan Anda. Tolong pastikan semua aset saya aman dan tidak bisa diambil Andra atau keluarganya. Kita harus bertindak sebelum mereka sempat melakukan apapun." Tidak lama kemudian, balasan masuk. "Evi,
Jangan khawatir. Semua sudah saya siapkan. Saya akan datang ke rumahmu sore ini untuk meninjau dokumen dan memberikan pengamanan tambahan. Effie tersenyum tipis. Rasanya lega mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Kepercayaan kepada pengacaranya membuatnya semakin percaya diri. Ia tahu, Andra dan Nyonya Ratna tidak akan bisa melakukan apapun tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Setelah itu, Effie menelpon bank dan pihak manajemen perusahaan warisan ayahnya. Ia memastikan rekening-rekening dan saham perusahaan berada di bawah kendali dirinya. Bahkan beberapa rekening yang sebelumnya tidak ia periksa pun kini diamankan dengan pengawasan ketat. Sambil menata semuanya, pikirannya kembali ke percakapan Andra dan ibunya beberapa jam lalu. Ia mengulang kata-kata mereka dalam hati, sambil tersenyum pahit. Mereka benar-benar salah besar jika mengira ia akan tunduk begitu saja. Bahkan, kesalahan mereka memberikan keuntungan tersendiri. Effie tahu persis niat mereka. Tak lama kemudian, Effie menerima telepon dari asistennya, Rina, yang setia menemaninya sejak awal. Bu Effie, saya dengar kabar dari tetangga bahwa Andra dan Nyonya Ratna sedang merencanakan sesuatu terkait aset dan rumah. Mereka terlihat sangat percaya diri, kata Rina dengan suara bergetar antara takut dan khawatir. Effie menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum menjawab. Iya, Rin. Aku tahu. Tapi jangan khawatir. Kita sudah menyiapkan semuanya. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Rina terdengar lega, tapi juga penasaran. Bu, apa yang akan ibu lakukan? Effie menatap jauh keluar jendela, melihat cahaya matahari yang mulai menyorot halaman rumah. Aku akan menghadapi mereka, tapi bukan dengan emosi. Aku akan menghadapi mereka dengan strategi. Setiap langkah mereka, setiap niat licik mereka, aku sudah menyiapkan balasannya. Hari itu, Effie mulai menyusun strategi lebih rinci. Ia membuat daftar prioritas. Keamanan aset, semua dokumen dan rekening harus dalam kendali penuh. Pengawasan rumah, pintu, kamera, alarm, pengawal pribadi. Saksi dan bukti, pastikan ada bukti jika Andra atau Nyonya Ratna mencoba bertindak melawan hukum. Publikasi terbatas, jika perlu, tunjukkan kepada tetangga atau pihak ketiga bahwa mereka melakukan tindakan yang salah. Effie bahkan menelpon pengawal pribadinya, Pak Dedi, seorang mantan anggota kepolisian yang sudah lama dipercaya oleh keluarga. Pak Dedi, saya butuh pengamanan ekstra hari ini. Tolong awasi rumah dan jangan biarkan Andra atau siapapun masuk tanpa sepengetahuan saya, pesan Effie. Beberapa jam kemudian, Pak Dedi tiba di rumah. Ia langsung melakukan patroli di sekitar rumah, memeriksa sistem keamanan, dan memastikan bahwa semua jalur masuk aman. Keberadaan Pak Dedi membuat Effie merasa lebih tenang. Ia tahu, Andra dan Nyonya Ratna mungkin mencoba menyelinap atau membuat masalah, tapi mereka tidak akan mudah lolos dari pengawasan profesional. Sore hari, pengacaranya, Pak Fajar, datang. Effie menyambutnya dengan senyum tegas. Mereka mulai meninjau dokumen satu persatu, menandai sertifikat yang harus diamankan, rekening bank yang harus dikunci, dan saham perusahaan yang harus ditempatkan dalam pengawasan ketat. Effie, semua sudah aman, kata Pak Fajar sambil menutup salah satu brankas. Andra atau Nyonya Ratna tidak akan bisa mengambil apapun tanpa konsekuensi hukum. Mereka mungkin bisa marah, tapi itu semua hanya gertakan. Effie mengangguk. Bagus. Aku tidak ingin ada yang mencoba tipu daya lagi. Mereka sudah membuat kesalahan besar dengan meremehkanku. Pak Fajar tersenyum. Itu yang selalu membuat mereka kalah. Orang yang meremehkan orang lain biasanya tidak melihat strategi. Dan kau selalu satu langkah di depan. Effie tersenyum tipis. Aku bukan orang yang suka ribut, Pak. Tapi jika mereka mencoba menyerang, aku akan membalas. Tidak dengan emosi, tapi dengan tindakan yang terukur. Malam itu, Effie menata ulang beberapa dokumen di brankas, memastikan semua dalam urutan yang rapi. Ia merasa lega, tapi juga sadar bahwa pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai besok. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan Andra dan Nyonya Ratna yang sombong, tertawa seolah menang, tanpa menyadari bahwa permainan sebenarnya baru dimulai.
Beberapa tetangga yang mengetahui berita perceraian itu mulai berspekulasi. Beberapa berpendapat bahwa Effie pasti akan kesulitan mempertahankan aset dan rumah, tapi Effie diam. Ia tahu, pendapat orang tidak penting. Yang penting adalah strategi dan tindakan nyata. Keesokan paginya, Effie memulai hari dengan rutinitas yang sama, memastikan semua sistem keamanan aktif, memeriksa telepon dan email, dan memastikan pengacaranya selalu siap jika ada perkembangan. Ia bahkan menyusun rencana kontingensi jika Andra atau Nyonya Ratna mencoba masuk paksa ke rumah. Sementara itu, Andra dan Nyonya Ratna mulai merasa yakin dengan rencana mereka. Mereka percaya bahwa Effie tidak akan berani melawan. Mereka bahkan mulai menyiapkan pesta kecil untuk mengumumkan pernikahan Andra dengan Clarissa. Namun, Effie sudah selangkah lebih maju. Ia tahu semua rencana mereka karena ia mendengar percakapan mereka sendiri. Ia tahu kapan mereka akan bergerak, apa yang akan mereka lakukan, dan bagaimana mereka akan melakukannya. Pada siang hari, Effie memanggil beberapa staf perusahaan yang loyal kepadanya. Ia menjelaskan situasi dan meminta mereka tetap waspada. Mereka diminta untuk melaporkan setiap gerakan mencurigakan dan memastikan semua aset perusahaan aman. "Jangan khawatir, Bu," kata salah satu staf, Rico. "Kami akan pastikan tidak ada yang bisa merugikan Ibu. Kami di sini untuk mendukung Ibu." Effie tersenyum, merasa lega memiliki tim yang solid. Ia tahu, dalam pertempuran melawan keserakahan dan tipu daya, memiliki orang yang tepat di sisi kita adalah kunci kemenangan. Malam itu, Effie duduk di teras rumah, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia menatap bintang-bintang, merasakan kekuatan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua kesedihan dan pengkhianatan yang ia alami berubah menjadi energi untuk bertindak. "Besok, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya," bisiknya. "Aku bukan wanita yang bisa mereka tipu atau rendahkan. Aku akan berdiri tegak, dan mereka akan menyesal." Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, Effie menyusun rencana terakhirnya untuk menghadapi suami dan mertuanya. Setiap langkah mereka telah ia prediksi, setiap gerakan licik mereka akan dihadapi dengan strategi yang matang. Effie tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Tapi ia siap. Karena ia sadar satu hal, keberanian dan kecerdasan lebih kuat daripada keserakahan dan tipu daya. Dengan tekad yang membara, Effie menutup matanya untuk beristirahat sejenak, mengetahui bahwa besok adalah hari di mana ia mulai mengambil kendali penuh atas hidup dan asetnya. Ia tahu, permainan ini baru dimulai, dan kemenangan bukanlah masalah keberuntungan, tapi masalah strategi, kesabaran, dan keberanian. Hari berikutnya, suasana di rumah Effie terasa tegang. Dari luar, Andra dan Nyonya Ratna sudah terlihat mondar-mandir dengan ekspresi percaya diri yang berlebihan. Mereka yakin, setelah perceraian semalam, Effie pasti akan meninggalkan rumah dengan kepala tertunduk, pasrah, dan membiarkan semua aset jatuh ke tangan mereka. Namun, Effie tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela, matanya mengikuti gerak langkah mereka. Hatinya tenang, tapi di balik itu, pikirannya bekerja cepat. Ia sudah memprediksi langkah mereka, dan ia sudah menyiapkan jawaban untuk setiap tindakan mereka. Andra mengetuk pintu ruang tamu. Suaranya terdengar memaksa, penuh kesombongan. "Effie, kita harus bicara," katanya dengan nada memerintah. Effie menoleh perlahan, menatap Andra tanpa sedikit pun rasa gentar. "Oh, kita harus bicara? Baiklah. Tapi bicara soal apa, Andra?" Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Andra tersenyum sinis. "Kau tahu sendiri. Rumah ini, aset-aset keluarga, semuanya sudah menjadi hakku. Sekarang kau harus pergi. Pergi sebelum semuanya menjadi rumit." "Nyonya." Ratna ikut masuk, wajahnya memerah karena marah sekaligus takut. Ia mencoba menutupi kekhawatirannya dengan nada tinggi dan menyindir. "Iya, Effie. Kau harus sadar diri. Kami sudah menunggu ini sejak lama. Jangan membuat semua ini menjadi drama." "Pergi." Effie menatap mereka dengan tenang. Ia tidak terganggu oleh ejekan atau ancaman itu. Sebaliknya, setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin menajamkan tekadnya.
Mereka salah besar jika mengira ia lemah. Aku tidak pergi, Andra. Dan aku tidak akan pergi, jawab Effie dengan suara mantap. Rumah ini, aset ini, dan semuanya, adalah hakku. Aku tidak membiarkan seorang pun mengambilnya begitu saja. Andra dan Nyonya Ratna saling berpandangan. Mereka terkejut. Tidak ada ketundukan atau rasa takut di wajah Effie. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan prediksi mereka. Effie, kau tidak mengerti situasinya. Kau sudah talak dariku, kau tidak punya hak lagi, kata Andra, suaranya mulai meninggi karena frustrasi. Effie tersenyum tipis, senyum yang bukan senyum manis, tapi senyum penuh strategi. Kau pikir talak bisa membuatku kehilangan hakku begitu saja? Salah besar, Andra. Aku sudah memastikan semua aset dan dokumen penting aman. Tidak ada yang bisa kau ambil dariku tanpa konsekuensi. Nyonya. Ratna mulai kehilangan kesabaran. Ia menepuk meja dengan keras, suara itu menggema di ruang tamu. Kau berani melawan kita? Kau harus sadar diri, Effie. Kami bahkan sudah menyiapkan Clarissa untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Kau hanya akan terlihat konyol. Tetapi Effie tetap tenang. Ia tahu, mereka mencoba memancing emosinya agar membuat kesalahan. Ia tidak akan terpancing. Sebaliknya, ia menatap mereka dengan mata yang menyala, menandakan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Andra mencoba langkah licik berikutnya. Ia melangkah lebih dekat ke Effie, mencoba merampas dokumen yang ada di atas meja. Berikan itu padaku, Effie. Semua ini sekarang milikku, katanya dengan nada memerintah. Namun, sebelum Andra menyentuh dokumen itu, suara tegas dari pintu terdengar. Diam kalian semua, suara Pak Dedi, pengawal pribadi Effie, menggema. Ia berdiri di belakang Andra, tegap dan waspada. Siapapun yang mencoba menyentuh dokumen atau masuk tanpa izin akan menghadapi konsekuensi. Andra terkejut, langkahnya terhenti. Ia tidak menyangka pengawal akan ada di sana, siap menghadapi setiap aksinya. Nyonya. Ratna menunduk, wajahnya memerah karena malu dan takut. Mereka benar-benar tidak menyangka Effie sudah mengambil langkah pengamanan ini. Effie berdiri, menatap Andra dan ibunya. Pak Dedi di sini untuk memastikan semua aman. Aku tidak takut pada siapapun, Andra. Termasuk kau dan ibumu. Andra merasa terpojok. Ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan kesombongan. Kau pikir ini akan menghentikanku? Kau harus ingat, aku adalah suamimu, dan keluargamu, mereka pasti akan membantuku. Effie tersenyum tipis, menatap Andra dengan dingin. Keluarga yang mencoba menipu dan menekan orang lain biasanya tidak akan membantumu, Andra. Aku sudah memastikan semua langkah mereka bisa dilawan. Jadi jangan berharap aku akan kalah begitu saja. Nyonya. Ratna mencoba strategi lain, ejekan publik. Ia menatap sekitar rumah, berharap tetangga yang mungkin melihat adegan ini akan mengintimidasi Effie. Lihat, Andra, kau lihat sendiri, tetangga pun bisa melihat. Effie, kau benar-benar memalukan diri sendiri dengan tetap di sini. Tetapi Effie tetap tenang. Bahkan, ia menyadari adanya keuntungan dari ejekan itu. Tetangga yang mulai menatap ke arah rumah akan menjadi saksi. Ia bisa menunjukkan siapa sebenarnya yang sombong dan serakah. Memalukan diri sendiri? Oh, Bu, aku tidak merasa malu, jawab Effie dengan nada tenang. Yang memalukan adalah keserakahan dan kesombongan. Dan kalian berdua tampaknya sedang menampilkan itu di depan publik. Andra dan Nyonya Ratna mulai gelisah. Mereka tidak menyangka bahwa Effie akan menantang mereka dengan tenang di depan mata tetangga. Beberapa tetangga mulai berkumpul di pagar, penasaran melihat drama yang sedang berlangsung. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, menyayangkan sikap Andra dan Nyonya Ratna, tapi belum berani turun tangan. Effie melihat peluang ini. Ia tahu, jika semuanya terbuka di depan publik, Andra dan ibunya akan kehilangan muka dan kendali. Ia tersenyum, bukan senyum takut, tapi senyum kemenangan yang masih tersembunyi. Pak Dedi tetap waspada, berdiri di samping Effie. Ia mengamati Andra dan Nyonya Ratna, siap menghadapi setiap gerakan mereka. Suasana menjadi tegang,
hampir seperti medan perang. Andra mencoba lagi, kali ini dengan gertakan fisik. Ia melangkah maju, mencoba mendorong Effie agar pergi. Namun, sebelum ia bisa menyentuh Effie, Pak Dedi segera menempatkan dirinya di depan Andra. Berhenti! Satu langkah lagi, dan kau akan menyesalinya, tegas Pak Dedi. Suaranya tegas dan dingin, menandakan bahwa dia tidak main-main. Andra terhenti, wajahnya memerah karena marah dan frustrasi. Ia tidak menyangka pengawal akan secepat itu menghentikannya. Nyonya! Ratna menjerit kecil, panik melihat situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Effie menatap Andra dengan dingin. Kau lihat sendiri, Andra. Setiap langkahmu telah aku prediksi. Kau tidak bisa menakut-nakutiku atau mengusirku begitu saja. Rumah ini dan semua yang ada di dalamnya adalah hakku. Dan aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tanganmu atau ibumu. Andra dan Nyonya. Ratna merasa semakin terpojok. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi kegelisahan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Effie memiliki pengawal pribadi, sistem keamanan, dan strategi yang matang. Tetangga yang mulai menonton dari pagar rumah mulai berbisik, beberapa bahkan mengambil ponsel untuk merekam. Mereka kagum dengan ketenangan dan keberanian Effie. Sebaliknya, Andra dan Nyonya. Ratna mulai kehilangan muka. Clarissa, pelakor yang menjadi bagian dari rencana mereka, tiba-tiba muncul. Ia tersenyum manis, mencoba menenangkan suasana. Effie, kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku tidak ingin ada masalah. Effie menatap Clarissa dingin. Kau tidak ada hubungannya dengan ini. Dan aku tidak butuh bicara baik-baik dengan orang yang mencoba merebut hakku. Clarissa terlihat terkejut. Ia tidak menyangka Effie akan bersikap tegas dan tenang, bahkan di hadapan 3 orang yang seharusnya menakutkan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan rencana mereka. Pak Dedi tetap waspada, memastikan tidak ada gerakan mencurigakan dari Andra, Nyonya, Ratna, atau Clarissa. Ia tahu, jika situasi semakin memanas, ia harus bertindak cepat. Effie menatap mereka semua dengan mata yang menyala. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah secara emosional. Ini tentang hak, keadilan, dan strategi. Aku tidak akan kalah hanya karena kalian sombong dan serakah. Andra mencoba terakhir kali dengan nada putus asa namun masih sombong. Effie, kau akan menyesal. Kau akan kehilangan semuanya jika tetap di sini. Effie tersenyum tipis. Yang akan menyesal adalah kalian, Andra dan Bu Ratna. Kalian salah menghitung kekuatanku. Dan kalian akan melihat sendiri bagaimana keserakahan bisa membuat orang jatuh. Tetangga yang menonton mulai bersorak pelan, beberapa memberikan tepuk tangan diam-diam, kagum dengan keberanian Effie. Andra dan Nyonya. Ratna semakin malu, menyadari bahwa kesombongan mereka menjadi tontonan publik. Effie duduk kembali, tetap tenang, menandakan bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang rumah atau aset, tapi tentang harga diri dan strategi. Ia tahu, kemenangan sejati akan datang bukan dengan kekerasan atau emosi, tapi dengan kecerdikan dan perencanaan matang. Malam itu, Effie menutup pintu ruang tamu dengan tenang, menatap luar jendela. Ia tahu, Andra dan Nyonya Ratna tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk menaklukkannya. Tapi Effie sudah siap. Ia memiliki strategi, pengawal, dan bukti yang kuat untuk menghadapi setiap langkah mereka. Besok, semuanya akan berubah, bisiknya. Aku tidak lagi korban. Aku yang akan memimpin permainan ini. Dan malam itu, di rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan yang semu, Effie menyiapkan diri untuk babak berikutnya. Babak di mana kekuatan, kecerdikan, dan keberanian akan diuji, dan Andra bersama keluarga serta pelakor yang sombong akan mulai merasakan bahwa mereka salah besar meremehkan seorang wanita. Pagi itu, rumah Effie sudah dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Effie duduk di ruang kerja, menatap dokumen-dokumen yang tersusun rapi. Semua sertifikat rumah, rekening bank, dan dokumen perusahaan berada di brankas yang aman. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada rasa takut, hanya tekad yang membara. Ia tahu, sekarang saatnya mengambil langkah berikutnya. Pak Dedi berdiri di samping pintu,
matanya waspada, menunggu perintah Effie. Pak, pastikan semua pengamanan sudah siap. Jika mereka mencoba masuk atau membuat masalah, beritahu aku segera, kata Effie dengan suara tenang tapi tegas. Pak Dedi mengangguk. Siap, Bu. Aku sudah menempatkan pengawal di seluruh titik masuk rumah dan memastikan alarm berfungsi. Tidak ada yang akan lolos tanpa sepengetahuan Ibu. Sementara itu, Andra dan Nyonya Ratna mulai bergerak. Mereka berencana mendekati Effie secara frontal, yakin bahwa intimidasi fisik dan ejekan emosional akan membuatnya menyerah. Mereka bahkan membawa Clarissa, yang tampak anggun tapi mata-matanya memancarkan keserakahan. Kita harus bertindak sekarang, Bu. Jangan beri dia kesempatan. Semua ini harus selesai hari ini, ujar Andra dengan nada tegas. Nyonya Ratna mengangguk, wajahnya memerah karena marah. Iya, kita akan tunjukkan siapa yang berkuasa di rumah ini. Mereka melangkah ke pintu utama dengan langkah mantap, berniat menghadapi Effie langsung. Namun, ketika mereka membuka pintu, sebuah suara tegas menghentikan langkah mereka. Berhenti di situ, suara Pak Dedi bergema. Ia berdiri tegap di depan pintu, membuat Andra dan Nyonya Ratna terhenti. Effie keluar dari ruang kerja, berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya datar namun matanya penuh tekad. Kalian salah besar jika mengira aku akan menyerah begitu saja. Rumah ini dan semua yang ada di dalamnya adalah hakku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari tanganku. Andra mencoba tersenyum, tetapi nada suaranya sudah terdengar getir. Effie, kau harus sadar diri. Aku suamimu, aku punya hak di sini. Kau harus pergi sekarang juga. Effie menatapnya dingin. Hak? Hak yang kau maksud hanyalah keserakahan dan tipu daya. Aku tidak akan kalah karena itu. Clarissa mencoba mendekat, berharap bisa menenangkan situasi. Effie, kita bisa bicara baik-baik. Jangan buat ini menjadi masalah. Effie menatapnya tajam. Aku tidak butuh bicara baik-baik dengan orang yang mencoba mengambil apa yang bukan haknya. Pergi, Clarissa. Ini bukan urusanmu. Andra mulai kehilangan kesabaran. Ia mencoba mendorong Effie secara fisik, berharap intimidasi akan berhasil. Namun, Pak Dedi langsung menahan lengan Andra dengan kekuatan penuh. Satu langkah lagi, dan kau akan menyesalinya, tegas Pak Dedi. Suara itu dingin, penuh peringatan. Nyonya Ratna mulai panik. Ia menjerit kecil, mencoba menutupi rasa takutnya dengan nada tinggi. Effie, kau tidak bisa seperti ini. Pergi sekarang juga. Tetapi Effie tetap tenang. Ia tahu, sekarang saatnya melakukan langkah yang telah ia rencanakan. Ia mengangkat telepon dan menekan satu tombol, memanggil pengawal tambahan yang telah ia tempatkan di seluruh area rumah. Pak Dedi, mulai sekarang. Ambil kendali penuh. Pastikan mereka keluar tanpa membawa apapun, perintah Effie. Beberapa menit kemudian, pengawal lain mulai muncul, mengelilingi Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa. Mereka tidak bisa bergerak leluasa. Semua pintu keluar terpantau, dan kamera keamanan merekam setiap gerakan mereka. Andra mulai panik. Effie, kau tidak bisa melakukan ini. Rumah ini, semua ini milikku. Effie menatapnya dingin. Tidak, Andra. Rumah ini, aset ini, semuanya adalah hakku. Dan aku tidak membiarkan seorang pun mengambilnya dari tanganku, termasuk kau dan ibumu. Nyonya Ratna mulai menangis, menyadari bahwa mereka telah salah besar. Mereka terlalu sombong dan terlalu percaya diri. Mereka salah meremehkan Effie, salah memprediksi kemampuannya. Pak Dedi memberi isyarat kepada pengawal lain. Secara profesional, mereka mulai menuntun Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa keluar dari rumah. Mereka diseret dengan tegas, tapi aman, tanpa ada kerusakan fisik. Tetangga yang melihat kejadian itu dari luar mulai bersorak pelan, kagum dengan keberanian Effie. Beberapa bahkan mengambil video dengan ponsel mereka. Andra dan Nyonya Ratna yang sebelumnya sombong kini terlihat malu, wajah mereka merah karena panik dan rasa malu. Effie berdiri di pintu ruang tamu, menatap mereka pergi. Matanya dingin, tapi penuh kemenangan. Ingatlah ini, Andra.
keserakahan dan kesombongan akan selalu membawa kehancuran. Dan kalian baru saja merasakannya. Clarissa terlihat terkejut, tidak menyangka bahwa Effie akan sekuat ini. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi pengawal memastikan ia juga keluar dari rumah tanpa bisa melakukan apapun. Setelah mereka keluar, Effie menutup pintu dan memastikan semua sistem keamanan tetap aktif. Ia berjalan ke jendela, melihat Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa berjalan keluar dengan wajah pucat dan hampa. Tetangga yang melihat kejadian itu mulai berbisik satu sama lain. Mereka kagum dengan keberanian Effie, dengan ketenangan dan strategi yang ia tunjukkan. Beberapa bahkan memberi tepuk tangan diam-diam, menunjukkan rasa hormat mereka. Effie tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan akhir dari pertarungan, tapi ini adalah kemenangan pertama yang penting. Ia berhasil menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menaklukkan dirinya dengan keserakahan dan intimidasi. Malam itu, Effie duduk di ruang kerjanya, menata kembali dokumen dan memeriksa sistem keamanan. Ia tahu, Andra dan Nyonya Ratna tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan mencoba segala cara untuk membalas, tapi Effie sudah siap. Ia menelpon Pak Fajar, pengacaranya. Pak, semuanya berjalan lancar. Mereka sudah pergi. Tapi aku ingin memastikan semua aset tetap aman dan langkah hukum siap jika mereka mencoba bertindak. Pak Fajar tersenyum. Effie, kau benar-benar cerdas. Mereka tidak akan bisa melawan strategi ini. Aku akan memastikan semua aset dan dokumen tetap dalam kendali penuh. Dan jika mereka mencoba melangkah lebih jauh, hukum akan berada di pihakmu. Effie menutup telepon, menarik napas panjang. Ia merasa lega, tapi juga sadar bahwa ini baru permulaan. Pertarungan ini bukan hanya soal rumah dan aset, tapi juga tentang harga diri dan keadilan. Di malam yang tenang itu, Effie menatap langit dari teras rumah. Lampu-lampu kota yang mulai menyala membuatnya merasa kuat. Ia tahu, kemenangan ini adalah bukti bahwa keberanian, strategi, dan kecerdikan selalu lebih kuat daripada keserakahan dan tipu daya. Dan malam itu, di rumah yang dulu menjadi simbol pengkhianatan, Effie berdiri tegak, siap menghadapi babak berikutnya. Babak di mana kekuatan, strategi, dan keberanian akan terus diuji, dan Andra beserta keluarga yang sombong akan mulai merasakan konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Beberapa hari setelah peristiwa pengusiran Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa, rumah Effie kembali tenang. Suasana yang dulu penuh konflik kini terasa damai, namun di balik ketenangan itu, Effie tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Mengusir mereka hanyalah kemenangan awal, sekarang waktunya menata ulang hidup dan mengambil alih kendali penuh atas warisan keluarga, termasuk perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan ayahnya. Effie duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan perusahaan. Tangannya dengan sigap menandai beberapa bagian yang perlu segera diperbaiki dan diperkuat. Selama beberapa minggu terakhir, ia sudah mengumpulkan data, menganalisis kinerja, dan merancang strategi jangka panjang. Pak Dedi, pastikan semua dokumen dan aset perusahaan tetap aman, katanya sambil meneguk kopi hangat. Aku tidak ingin ada gangguan, baik dari Andra, keluarganya, atau pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Effie tersenyum tipis. Kehadirannya terasa kuat. Ia sadar, selama ini banyak yang meremehkannya, tapi sekarang semua berubah. Ia bukan lagi korban dari suami yang khianat, ia adalah pemimpin yang mampu mengatur kehidupannya dan bisnis warisan ayahnya dengan tangan sendiri. Beberapa jam kemudian, Effie mengundang para manajer dan staf senior perusahaan. Ia ingin berbicara langsung kepada mereka, memperlihatkan bahwa kepemimpinan baru bukan hanya soal otoritas, tapi juga visi yang jelas dan tegas. Selamat pagi semuanya, ucap Effie dengan suara tegas dan penuh percaya diri. Seperti yang kalian ketahui, beberapa hari terakhir bukanlah hari yang mudah bagi perusahaan ini. Namun, saya ingin memastikan bahwa perusahaan kita akan tetap berjalan, dan lebih dari itu, kita akan berkembang dengan strategi yang matang dan langkah yang tepat. Para manajer menatap Effie dengan kagum. Mereka tahu Effie bukan wanita yang mudah menyerah. Bahkan beberapa dari mereka mulai merasa lega karena perusahaan kini berada di tangan seseorang yang cerdas dan berani. Effie, kami siap mendukung ibu, kata salah satu manajer, Pak Arman.
Kami tahu, dengan kepemimpinan Ibu, perusahaan akan lebih kuat daripada sebelumnya. Effie tersenyum. Terima kasih, Pak Arman. Tapi ini bukan hanya soal saya. Ini tentang semua orang yang bekerja di sini. Kita akan bersatu, memastikan bahwa setiap langkah kita terencana, setiap risiko dikurangi, dan setiap kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya, Effie mulai mengimplementasikan strategi bisnisnya. Ia meninjau ulang semua kontrak, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan Andra atau pihak lain. Ia memperkuat sistem keuangan perusahaan, menempatkan pengawas internal yang handal, dan melakukan audit rutin agar semua transaksi transparan dan aman. Tak hanya itu, Effie juga memulai beberapa proyek baru. Ia memperkenalkan inovasi di bidang produksi, ekspansi pasar, dan branding. Ia berkomunikasi langsung dengan mitra bisnis, menegaskan profesionalisme dan kredibilitasnya. Perlahan tapi pasti, perusahaan yang sebelumnya dianggap rawan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Pada satu sore, Effie menerima telepon dari salah satu mitra bisnis lama. Bu Effie, saya mendengar kabar tentang Andra dan keluarganya. Tapi saya juga melihat perubahan besar di perusahaan Ibu. Sangat mengesankan, kata suara di ujung telepon. Effie tersenyum. Terima kasih. Semua ini baru permulaan. Saya berkomitmen untuk memastikan perusahaan ini tidak hanya stabil, tapi berkembang dengan kuat. Kita akan bekerja sama dengan profesionalisme dan integritas. Dalam beberapa minggu, Effie berhasil menata ulang perusahaan dan memastikan semua aset tetap aman. Ia merasa bangga, bukan hanya karena perusahaan kembali stabil, tapi juga karena ia membuktikan bahwa kecerdikan, keberanian, dan ketegasan bisa mengalahkan keserakahan dan tipu daya. Namun, Effie tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memastikan Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa merasakan akibat dari kesalahan mereka. Ia mulai menggunakan jaringan bisnis dan hukum untuk memperkuat posisinya. Ia memastikan bahwa setiap langkah mereka untuk mencoba mengganggu perusahaan akan menghadapi hambatan hukum yang tidak bisa mereka lewati. Di sisi lain, Andra dan Nyonya Ratna mulai merasa resah. Mereka tidak menyangka bahwa Effie akan bangkit begitu cepat dan kuat. Mereka mencoba berbagai cara untuk mempengaruhi perusahaan, tapi semua usaha mereka selalu berakhir sia-sia. Effie selalu selangkah lebih maju. Clarissa, kita harus lakukan sesuatu, kata Andra dengan nada panik. Effie terlalu pintar. Dia sudah mengamankan semua aset dan perusahaan. Kita tidak bisa menembus pertahanan ini. Clarissa terlihat cemas. Aku tidak menyangka dia akan setangguh ini. Aku pikir kita bisa menang dengan mudah, tapi ternyata tidak. Nyonya Ratna menepuk meja, frustrasi. Kita terlalu meremehkan dia. Semua rencana kita gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Effie, di sisi lain, merasa puas. Ia tidak hanya melindungi asetnya, tapi juga menunjukkan kekuatannya. Ia mulai menghadiri berbagai rapat bisnis, bertemu dengan investor, dan memperluas jaringan. Setiap langkah yang ia ambil membuat posisi Andra dan keluarganya semakin lemah. Suatu sore, Effie duduk bersama timnya, membahas rencana ekspansi besar. Ia menjelaskan strategi pemasaran, produksi, dan distribusi. Semua orang merasa terinspirasi. Mereka melihat Effie bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga visioner. Ini adalah kesempatan besar bagi kita, kata Effie sambil menunjuk diagram ekspansi di layar proyektor. Jika kita bekerja sama dengan tepat, perusahaan ini akan tumbuh lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Dan saya yakin, setiap tantangan bisa kita atasi jika kita tetap solid. Para staf memberi tepuk tangan, kagum dengan visi dan kepemimpinan Effie. Semangat mereka kembali membara, dan suasana perusahaan berubah total. Di sisi lain, Andra dan Nyonya Ratna semakin putus asa. Mereka mulai kehilangan pengaruh di lingkungan sosial dan bisnis. Banyak mitra bisnis mulai curiga dengan perilaku mereka yang serakah dan agresif. Beberapa kontrak yang mereka rencanakan untuk mengganggu Effie kini malah menguatkan posisi Effie karena ia selalu siap dengan strategi hukum dan finansial. Clarissa, yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini mulai mundur.
Ia merasa kecewa karena Effie bukan wanita yang mudah ditipu atau dilemahkan. Ia sadar bahwa keserakahan dan ambisinya sendiri telah menjerumuskannya ke dalam kekalahan. Effie, di sisi lain, tetap fokus. Ia tidak membiarkan kesombongan mereka mengganggu rencananya. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang membangun sesuatu yang kuat dan berkelanjutan. Dalam beberapa bulan, perusahaan Effie berkembang pesat. Pendapatan meningkat, tim semakin solid, dan citra perusahaan di mata publik semakin positif. Effie menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena warisan ayahnya, tetapi karena kepemimpinannya yang cerdas dan strategis. Tetangga dan teman-teman lama mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka yang dulu mengira Effie lemah kini kagum dengan ketegasan dan keberaniannya. Bahkan beberapa mitra bisnis yang awalnya ragu kini mulai mempercayainya sepenuhnya. Suatu hari, Effie duduk di teras rumah, menatap cahaya matahari yang lembut, dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah menunjukkan kepada dunia bahwa wanita yang cerdas, berani, dan tegas tidak akan pernah bisa ditipu atau dilemahkan. Di sisi lain, Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa mulai merasakan akibat dari keserakahan dan kesombongan mereka. Mereka kehilangan muka di lingkungan sosial, posisi bisnis yang mereka coba rebut gagal, dan reputasi mereka hancur. Mereka mulai menyadari bahwa meremehkan Effie adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Effie menutup mata sejenak, merasakan kepuasan yang tenang. Ia tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa ketegasan, strategi, dan keberanian adalah senjata paling ampuh melawan keserakahan dan tipu daya. Dan malam itu, di rumah yang kini terasa damai, Effie berdiri tegak, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu, Andra dan keluarganya mungkin masih mencoba berbagai cara, tapi ia sudah selangkah lebih maju. Ia sudah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang harta atau status, tapi tentang kecerdikan, keberanian, dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Beberapa bulan setelah peristiwa dramatis pengusiran Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa, hidup Effie benar-benar berubah. Perusahaan warisan ayahnya kini berada di bawah kendali penuh, berkembang pesat, dan menjadi sorotan publik. Keberhasilan ini bukan hanya soal finansial, tetapi juga soal reputasi, kekuatan, dan pembuktian diri. Effie duduk di ruang rapat utama perusahaan, menatap layar proyektor yang menampilkan grafik pertumbuhan dan laporan kinerja terbaru. Angka-angka itu membuat hatinya puas. Pendapatan meningkat drastis, proyek baru berjalan lancar, dan citra perusahaan semakin kuat di mata mitra dan publik. Luar biasa, kata salah satu manajer senior, Pak Arman, sambil menatap Effie dengan kagum. Kami tidak pernah melihat pertumbuhan secepat ini. Semua perubahan dan inovasi yang Ibu lakukan benar-benar mengubah perusahaan. Effie tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Arman. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua, tim yang solid dan profesional. Jika kita bekerja sama dengan baik, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi. Pak Arman mengangguk. Betul, Bu. Dan aku yakin, Andra dan keluarganya tidak akan bisa menyaingi keberhasilan ini. Effie mengangguk pelan. Ia memang sadar, keberhasilan ini bukan hanya kemenangan bisnis, tetapi juga balasan yang tidak kasat mata terhadap mereka yang dulu meremehkannya. Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa kini semakin merasa tersisih, kehilangan pengaruh, dan dihantui rasa malu. Di sisi lain kota, Andra duduk di rumah orang tuanya dengan wajah kusut. Ia menatap ponsel, membaca berita tentang perusahaan Effie yang kini menjadi sorotan media. Ini tidak mungkin, gumamnya sambil menepuk meja dengan frustrasi. Effie, dia terlalu kuat. Semua yang kita rencanakan gagal. Perusahaan kita, maksudku, perusahaan yang dulu kita pikir bisa kita ambil, sekarang berkembang di tangannya. Nyonya. Ratna duduk di sampingnya, wajahnya memerah karena malu dan kesal. Aku tidak percaya ini. Bagaimana dia bisa melakukan semua ini begitu cepat? Aku terlalu meremehkannya. Clarissa, yang kini terlihat pucat, menunduk. Aku juga salah. Aku pikir Effie mudah ditaklukkan, tapi ternyata dia terlalu cerdas. Semua rencana kita,
hancur. Effie, di sisi lain, tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan bisnisnya. Ia mulai menghadiri berbagai acara penting, bertemu investor, dan menjalin kerjasama strategis yang semakin menguatkan posisi perusahaan. Suatu sore, Effie menghadiri gala dinner untuk mitra bisnis dan investor. Suasana elegan dan ramai, namun Effie terlihat santai dan percaya diri. Semua mata tertuju padanya, menghormati sosok wanita muda yang kini menjadi simbol kesuksesan dan kekuatan. Seorang investor lama, Pak Hadi, mendekat. Effie, aku benar-benar kagum. Aku tidak menyangka perusahaan ini bisa berkembang begitu pesat setelah semua peristiwa yang terjadi. Kau benar-benar luar biasa. Effie tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Hadi. Semua ini berkat kerja sama tim dan strategi yang matang. Aku hanya memastikan semua peluang dimanfaatkan dengan benar dan risiko diminimalkan. Di meja lain, beberapa tetangga yang dulu menyaksikan drama pengusiran Andra dan keluarganya ikut hadir. Mereka melihat Effie dengan kagum, tersenyum dan berbisik satu sama lain. Lihat, itu Effie. Dia benar-benar bangkit, bisik salah satu tetangga. Aku tidak menyangka dia akan sekuat ini. Andra dan keluarganya pasti menyesal sekarang. Effie menatap sekeliling, matanya menyala. Ia tahu bahwa kesuksesan ini bukan hanya soal uang atau bisnis, tetapi juga soal membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan ketegasan bisa menghancurkan keserakahan dan kesombongan. Beberapa hari kemudian, Effie menerima undangan rapat penting di kantor pusat perusahaan. Saat ia masuk, para manajer senior menyapanya dengan hormat. Suasana tegang sekaligus penuh antisipasi. Effie, kami punya kabar terbaru tentang Andra dan keluarganya, kata Pak Arman dengan wajah serius. Mereka mencoba mengganggu beberapa kontrak dan proyek yang kita miliki, tapi semua usaha mereka gagal total. Bahkan beberapa investor menolak bekerja sama dengan mereka karena reputasi buruk yang mereka miliki sekarang. Effie tersenyum tipis. Bagus. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi memastikan mereka merasakan konsekuensi dari keserakahan dan kesombongan mereka. Setiap langkah mereka yang salah akan selalu berakhir merugikan mereka sendiri. Pak Arman mengangguk. Benar, Bu. Bahkan Clarissa sudah mulai mundur. Dia sadar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan ibu. Effie menatap grafik di layar. Kita harus tetap waspada, tapi juga fokus pada ekspansi dan inovasi. Keberhasilan sejati bukan hanya soal menghancurkan musuh, tapi juga membangun sesuatu yang kuat dan berkelanjutan. Di sisi lain, Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa mulai kehilangan segalanya. Mereka tidak hanya gagal merebut perusahaan dan aset Effie, tetapi juga menghadapi kerugian finansial dan sosial. Banyak tetangga dan teman lama mulai menjauh karena reputasi mereka yang tercoreng. Andra menatap dirinya sendiri di cermin dengan wajah muram. Aku terlalu meremehkannya. Semua yang kita lakukan, hancur. Bahkan Clarissa sekarang terlihat takut pada Effie. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya, Ratna menunduk. Aku merasa malu. Semua tetangga dan teman-teman tahu bagaimana kita dipermalukan. Dan sekarang, perusahaan Effie berkembang pesat, sementara kita tidak punya apa-apa. Clarissa, yang duduk di sudut ruangan, tampak bingung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pikir kita bisa menang dengan mudah, tapi ternyata kita salah. Semua rencana kita gagal total. Effie, di sisi lain, terus melangkah maju. Ia tidak membiarkan kesuksesan ini membuatnya sombong. Ia tetap fokus pada visi, strategi, dan inovasi. Ia mulai mempekerjakan tenaga ahli baru, memperluas lini produk, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Suatu pagi, Effie memanggil semua manajer senior. Kita akan meluncurkan proyek baru yang akan mengubah posisi perusahaan kita di pasar. Ini adalah langkah besar, dan aku ingin semua orang fokus pada eksekusi yang sempurna. Jangan biarkan kesalahan kecil menghentikan kita. Para manajer mengangguk, terinspirasi oleh ketegasan dan visi Effie. Mereka tahu, di bawah kepemimpinan Effie, perusahaan ini akan terus berkembang, dan setiap ancaman dari luar akan selalu dihadapi dengan strategi yang matang. Beberapa minggu kemudian,
Proyek baru diluncurkan dengan sukses. Investor dan media memuji inovasi dan strategi yang diterapkan. Effie menjadi sorotan utama, tidak hanya sebagai pemimpin perusahaan, tetapi juga sebagai simbol wanita yang kuat, cerdas, dan berani. Andra dan Nyonya Ratna yang mencoba mengintimidasi dan menghancurkan Effie kini benar-benar tersisih. Mereka kehilangan muka di mata tetangga, teman, dan mitra bisnis. Clarissa, yang sebelumnya percaya diri, kini terlihat hancur secara moral. Effie, di sisi lain, berdiri tegak. Ia menatap masa depan dengan keyakinan. Ia tahu, kemenangan ini bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang membuktikan bahwa ketegasan, kecerdikan, dan strategi yang matang selalu lebih kuat daripada keserakahan, tipu daya, dan kesombongan. Malam itu, Effie duduk di teras rumah, menatap lampu kota yang mulai menyala. Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang tenang. Semua perjuangan, pengkhianatan, dan pengorbanan yang ia alami kini berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Besok, aku akan melangkah lebih jauh, bisiknya. Aku bukan hanya akan mempertahankan ini, tapi akan terus mengembangkan dan menunjukkan bahwa wanita yang cerdas dan berani tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan dan tipu daya. Dan malam itu, di rumah yang kini damai, Effie merasa lengkap. Ia telah membuktikan kepada dunia dan kepada diri sendiri bahwa kesuksesan yang sejati datang dari keberanian, kecerdikan, dan ketegasan yang tidak tergoyahkan, dan bahwa setiap musuh yang meremehkan seseorang akan menghadapi akibat yang tak terelakkan dari kesalahan mereka sendiri. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela ruang kerja Effie. Udara segar pagi itu membawa ketenangan yang berbeda, namun bagi Effie, ketenangan ini bukan berarti kelemahan. Ini adalah waktu untuk merancang langkah terakhir yang akan menutup lembaran masa lalunya secara sempurna. Angka-angka pertumbuhan peningkatan pendapatan perusahaan itu menunjukkan peningkatan luar biasa dalam pendapatan, ekspansi pasar, dan efektivitas manajemen. Semua langkah yang ia ambil sejak peristiwa pengusiran Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa kini membuahkan hasil gemilang. Pak Dedi, ucap Effie sambil menatap pengawalnya yang berdiri di sampingnya, pastikan hari ini semua komunikasi dengan investor dan media berjalan lancar. Aku ingin semua orang melihat perusahaan ini bukan hanya stabil, tapi luar biasa. Pak Dedi mengangguk. Siap, Bu. Semua pengamanan dan protokol sudah diperiksa. Tidak ada yang bisa mengganggu jalannya hari ini. Sementara itu, Andra dan keluarganya kini benar-benar berada di titik terendah. Mereka tidak hanya kehilangan kendali atas rumah dan aset Effie, tetapi juga reputasi sosial dan bisnis mereka hancur. Kegagalan mereka dalam menghadapi Effie menjadi bahan gosip tetangga, bahkan beberapa mitra bisnis yang pernah mereka andalkan kini menjauh. Clarissa, kita sudah habis, ujar Andra dengan wajah pucat. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap langkah yang kita ambil untuk mengganggu Effie selalu gagal. Dia terlalu kuat. Clarissa menunduk, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku salah menilai dia. Aku pikir semua ini akan mudah, tapi ternyata tidak. Aku merasa hancur. Nyonya. Ratna menepuk wajahnya dengan putus asa. Kita terlalu meremehkannya. Semua tetangga, teman-teman lama, dan bahkan mitra bisnis tahu bagaimana kita dipermalukan. Dan sekarang, kita benar-benar tidak punya apa-apa. Di sisi lain kota, Effie memulai hari dengan jadwal padat. Ia menghadiri rapat strategis dengan tim manajemen, membahas rencana ekspansi baru, dan menandatangani kontrak dengan investor besar. Setiap langkah yang ia ambil menegaskan bahwa ia bukan hanya pemimpin perusahaan, tetapi simbol wanita kuat yang tidak bisa ditipu atau diremehkan. Suatu sore, Effie mengadakan konferensi pers besar-besaran. Semua media utama hadir, menunggu pengumuman penting tentang ekspansi dan inovasi perusahaan. Lampu kamera menyala, mikrofon siap menangkap setiap kata. Effie berdiri di podium dengan tenang, menatap para jurnalis. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa perusahaan kami telah mencapai tonggak penting dalam ekspansi global. Semua proyek baru berjalan sesuai rencana, pendapatan meningkat signifikan, dan kami siap melangkah lebih jauh ke pasar internasional. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Jurnalis menulis cepat,
beberapa mengambil gambar, dan kamera menyorot wajah Effie yang tenang namun bersinar dengan percaya diri. Di luar konferensi pers, Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa mencoba memantau berita itu secara diam-diam. Mereka menatap layar televisi dengan wajah pucat. Ini benar-benar gila, ujar Andra. Dia berhasil. Setiap langkah kita untuk menjatuhkannya gagal. Dan sekarang, lihat sendiri, dia menjadi sorotan media. Nyonya, Ratna menunduk, air mata mulai menetes. Kita benar-benar hancur. Semua yang kita rencanakan, musnah. Dan semua orang bisa melihatnya. Clarissa terdiam, menyesali semua keputusan yang ia buat. Aku merasa malu. Aku terlalu serakah dan terlalu percaya diri. Sekarang kita benar-benar kalah. Sementara itu, Effie menerima telepon dari salah satu investor internasional. Bu Effie, kami ingin bekerja sama dalam proyek global baru. Kami melihat strategi dan kepemimpinan Ibu sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan kita, kata suara di ujung telepon. Effie tersenyum tipis. Terima kasih. Kita akan memastikan proyek ini berjalan dengan sempurna. Fokus dan profesionalisme akan menjadi kunci keberhasilan kita. Hari demi hari, perusahaan Effie semakin berkembang. Ia memperluas lini produk, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat tim manajemen. Setiap keberhasilan yang dicapai menjadi bukti nyata bahwa strategi, keberanian, dan kecerdikan lebih kuat daripada keserakahan dan tipu daya. Tetangga dan masyarakat sekitar mulai menyadari perubahan luar biasa ini. Mereka yang dulu menyaksikan pengusiran Andra dan keluarganya kini melihat Effie sebagai simbol kekuatan dan ketegasan. Beberapa tetangga bahkan menatap rumah Effie dengan kagum, menyadari bahwa wanita ini bukan hanya cerdas, tapi juga mampu mengambil alih kendali hidupnya sepenuhnya. Pada suatu malam, Effie menerima kunjungan dari teman lama, Mira, yang juga pernah meragukan kekuatannya. Effie, aku tidak menyangka kau bisa bangkit sejauh ini. Aku kagum padamu. Kau bukan hanya melindungi hakmu, tapi juga membangun sesuatu yang luar biasa, kata Mira sambil tersenyum. Effie tersenyum hangat. Terima kasih. Semua ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa wanita yang cerdas dan berani tidak bisa ditipu atau diremehkan. Kita bisa membangun hidup dan karir yang kuat jika kita percaya pada diri sendiri dan bekerja dengan strategi yang tepat. Di sisi lain, Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa semakin terpuruk. Mereka tidak hanya kalah dalam bisnis, tetapi juga menjadi bahan ejekan sosial. Tetangga, teman lama, dan bahkan beberapa mantan mitra bisnis menatap mereka dengan pandangan berbeda, pandangan yang penuh penyesalan dan penghinaan. Suatu hari, Andra mencoba berbicara dengan beberapa tetangga untuk mengembalikan reputasinya. Kalian harus mengerti, aku tidak seperti yang kalian lihat. Semua ini salah paham, katanya dengan suara gemetar. Tetapi tetangga hanya tersenyum sinis. Andra, semua orang sudah melihat sendiri. Kau dan keluargamu mencoba menipu dan mengambil hak Effie. Dan sekarang, lihat, dia sukses besar sementara kalian hancur. Nyonya. Ratna menangis di belakang, menyadari bahwa reputasi mereka benar-benar hancur. Clarissa menunduk, merasa malu dan putus asa. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan serakah dan sombong mereka kini berbalik menghantui diri sendiri. Effie, di sisi lain, tetap fokus pada masa depan. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Ia mulai merencanakan proyek-proyek internasional, menjalin kerja sama strategis, dan memastikan perusahaan tetap berada di puncak. Suatu sore, Effie duduk di teras rumah, menatap langit senja yang memerah. Ia merasakan kepuasan yang tenang, bukan karena kesombongan, tetapi karena pembuktian diri yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa ketegasan, kecerdikan, dan keberanian bisa mengalahkan keserakahan, tipu daya, dan kesombongan. Pak Dedi berdiri di sampingnya, tersenyum. Bu, semua langkah Ibu berjalan sesuai rencana. Mereka tidak lagi bisa menandingi Ibu. Perusahaan, rumah, dan semua aset tetap aman, dan posisi Ibu semakin kuat. Effie menatapnya dan tersenyum. Terima kasih, Pak Dedi.
Semua ini bukan hanya tentang membalas dendam atau menunjukkan kekuatan. Ini tentang membangun hidup dan karir yang solid. Aku ingin memastikan bahwa semua orang yang meremehkanku tahu bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian dan kecerdikan, bukan dari keserakahan atau tipu daya. Malam itu, rumah Effie terasa damai. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pemandangan yang indah. Effie menatap ke depan, merasakan bahwa setiap perjuangan, setiap pengkhianatan, dan setiap cobaan kini berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa kini benar-benar runtuh. Mereka kehilangan segalanya, muka, reputasi, dan bahkan sedikit pun kekuatan yang pernah mereka miliki. Mereka menjadi tontonan tetangga dan masyarakat sekitar, simbol dari keserakahan dan kesombongan yang dihancurkan oleh kecerdikan dan ketegasan Effie. Dan malam itu, di rumah yang kini damai dan aman, Effie berdiri tegak, menatap masa depan yang cerah. Ia tahu, semua tantangan sudah diatasi, musuh-musuhnya telah hancur, dan kehidupan baru yang kuat dan mandiri telah dimulai. Effie menutup matanya sejenak, merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Ia bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan, kecerdikan, dan keberanian bagi banyak orang. Ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan hidupnya yang penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Senja itu menembus jendela rumah Effie, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang bersih dan rapi. Rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, ejekan, dan keserakahan kini berubah menjadi istana ketenangan dan kekuatan. Di ruang tamu yang luas, Effie duduk di sofa empuk, tangannya memegang secangkir teh hangat, matanya menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi malam yang tenang. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap detik kedamaian yang kini menjadi miliknya. Perjalanan panjangnya dari wanita yang dikhianati suami dan keluarga mertua, hingga menjadi penguasa penuh atas aset dan perusahaan warisan ayahnya, tidaklah mudah. Setiap langkah, setiap pengkhianatan, dan setiap rencana yang dilancarkan musuh-musuhnya kini menjadi bukti dari keteguhan, kecerdikan, dan keberaniannya. Effie menatap keluar jendela. Jalanan di luar rumah mulai sepi, lampu-lampu kota mulai menyala, dan suara burung malam terdengar lirih. Ia tersenyum, bukan karena kesombongan, tetapi karena kepuasan batin yang muncul dari mengetahui bahwa ia berhasil membalikkan keadaan. Ia bukan lagi korban dari orang-orang serakah dan penuh tipu daya. Ia telah menjadi simbol kekuatan dan kecerdikan. Sejak hari itu, ketika Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa diusir dari rumah dan harta Effie, kehidupan mereka berubah drastis. Semua usaha mereka untuk mengganggu Effie selalu gagal. Mereka kehilangan muka, kehilangan kepercayaan sosial, dan reputasi mereka hancur. Tetangga dan masyarakat sekitar yang dulu menyaksikan mereka tertawa mengejek kini menyaksikan kegagalan mereka secara nyata. Sementara itu, Effie terus mengembangkan perusahaan warisan ayahnya. Setiap proyek baru yang diluncurkan berjalan sukses. Ekspansi bisnis ke tingkat nasional dan kemudian internasional menjadikan perusahaan itu sebagai salah satu yang paling berpengaruh di industri. Effie tidak hanya memperkuat finansial, tetapi juga membangun budaya kerja yang positif dan profesional, menjadikan timnya solid dan loyal. Di ruang kerjanya, Effie membuka salah satu dokumen perjanjian baru. Ia menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan internasional, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ini baru permulaan, gumamnya. Ia tahu, keberhasilan yang sejati bukan hanya soal uang, tapi juga soal membangun reputasi dan pengaruh yang abadi. Pak Dedi berdiri di sampingnya, menatap dengan penuh hormat. Bu, semua berjalan sempurna. Investor dan mitra baru sangat kagum dengan visi Ibu. Bahkan media mulai meliput perusahaan dengan sorotan positif. Mereka melihat Ibu sebagai simbol wanita tangguh yang tidak bisa diremehkan. Effie menatap Pak Dedi dan tersenyum. Terima kasih, Pak Dedi. Semua ini bukan hanya tentang membalas dendam pada mereka yang meremehkanku. Ini tentang memastikan bahwa setiap langkahku tepat, setiap keputusan cerdas, dan setiap peluang dimanfaatkan sebaik mungkin. Di sisi lain kota, Andra, Nyonya, Ratna, dan Clarissa kini hidup dalam kehampaan. Mereka mencoba kembali ke dunia sosial dan bisnis, tetapi tidak ada yang percaya pada mereka lagi.
Reputasi mereka yang rusak akibat keserakahan dan pengkhianatan membuat mereka terisolasi. Setiap usaha untuk membangun kembali kehidupan mereka selalu menemui kegagalan. Andra duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap foto lama yang menunjukkan momen kebahagiaan sebelum semuanya hancur. Aku terlalu meremehkan Effie, gumamnya. Setiap rencana kita gagal total. Dia terlalu pintar, terlalu kuat. Nyonya. Ratna menangis, merasa malu dan putus asa. Aku tidak menyangka dia bisa bangkit dan sukses begitu cepat. Dan kita hanya hancur. Clarissa menunduk, air mata menetes di pipinya. Aku menyesal. Semua kesalahan yang kita buat, kini membaliku sendiri. Effie, dia memang wanita yang luar biasa. Sementara itu, Effie tidak hanya memikirkan kesuksesannya sendiri. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial dan filantropi, mendukung pendidikan anak-anak yatim, perempuan yang tertindas, dan berbagai program pengembangan masyarakat. Ia merasa penting untuk menggunakan kesuksesan dan pengaruhnya untuk memberikan dampak positif bagi banyak orang. Pada suatu sore, Effie menghadiri pertemuan amal besar di gedung serbaguna. Ia disambut tepuk tangan meriah dari para tamu dan panitia. Di panggung, ia berbicara dengan suara tegas namun hangat. Terima kasih atas kepercayaan semua pihak. Kesuksesan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk bangkit, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Para tamu terinspirasi oleh kata-katanya, melihat Effie bukan hanya sebagai wanita sukses dalam bisnis, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli dan bijaksana. Di rumah, Effie duduk di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia mengingat perjalanan panjangnya, pengkhianatan Andra, ejekan Nyonya Ratna, dan tipu daya Clarissa. Setiap ingatan itu kini menjadi kekuatan. Ia tidak menaruh dendam, tetapi mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Ia tersenyum tipis. Semua ini adalah hasil dari keberanian dan kecerdikan, gumamnya. Aku tidak hanya selamat, tetapi aku berkembang dan membangun sesuatu yang lebih besar. Dan mereka akan selalu mengingatku sebagai wanita yang tidak bisa mereka kalahkan. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Effie meluncurkan proyek global yang menjadi sorotan internasional. Media melaporkan keberhasilan ini secara luas, menyoroti strategi inovatif dan kepemimpinan Effie yang luar biasa. Investor baru datang dari berbagai negara, menawarkan peluang kerjasama yang menguntungkan. Effie menatap berita itu dengan bangga. Ia tahu bahwa semua kerja keras, pengorbanan, dan kecerdikan yang ia lakukan kini membuahkan hasil nyata. Kesuksesan ini bukan sekadar materi, tetapi simbol dari keteguhan, strategi, dan keberanian. Di sisi lain, Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa kini menjadi bahan pembicaraan masyarakat, tetapi bukan karena kesuksesan, melainkan karena kegagalan dan kehancuran mereka. Mereka menyadari bahwa setiap kesalahan yang mereka lakukan, setiap tindakan serakah dan licik, telah menghancurkan mereka sendiri. Andra duduk di rumah dengan wajah pucat, menatap televisi yang menayangkan liputan tentang kesuksesan Effie. Dia benar-benar menang. Dan kita hancur, gumamnya. Nyonya Ratna menangis, merasa malu dan menyesal. Semua ejekan dan keserakahan kita kembali menghantui kita. Effie, dia tidak hanya selamat, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Clarissa menunduk, menyesali setiap keputusan. Aku menyesal telah terlibat dalam semua ini. Effie, dia wanita yang luar biasa, dan kita hanya menjadi tontonan yang gagal. Di rumah Effie, malam itu terasa damai. Ia menyalakan lampu taman, duduk di kursi teras, dan menatap langit yang cerah. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak tergantikan, bukan karena balas dendam atau harta, tetapi karena ketenangan batin, kesuksesan, dan kebebasan yang diraih dengan kerja keras dan kecerdikan. Pak Dedi duduk di sampingnya, tersenyum. Bu, aku bangga pada ibu. Semua langkah yang ibu ambil tidak hanya menyelamatkan hak ibu, tetapi juga membangun kehidupan baru yang luar biasa. Mereka yang mencoba menghancurkan ibu kini benar-benar runtuh. Effie menatap Pak Dedi dan tersenyum hangat.
Terima kasih, Pak Dedi. Semua ini adalah perjalanan panjang, tapi aku belajar satu hal penting. Ketegasan, kecerdikan, dan keberanian tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan dan tipu daya. Dan sekarang, aku siap untuk melanjutkan hidup dengan bahagia, damai, dan sukses. Beberapa bulan kemudian, Effie menata ulang rumah dan kantor dengan suasana baru yang elegan namun hangat. Ia memperhatikan setiap detail, memastikan rumah dan perusahaan mencerminkan kekuatan, keanggunan, dan kesuksesan yang ia raih. Tetangga yang dulu menyaksikan pengusiran Andra dan keluarganya kini datang untuk memberi ucapan selamat. Mereka kagum dengan ketegasan dan kecerdikan Effie, melihatnya sebagai simbol wanita kuat yang mampu bangkit dari pengkhianatan dan kehancuran. Effie tersenyum hangat, menyadari bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perjuangan telah membawanya ke titik ini, kehidupan baru yang penuh keberhasilan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Di sisi lain kota, Andra, Nyonya Ratna, dan Clarissa kini hidup dalam kehampaan dan penyesalan. Mereka kehilangan segalanya, harta, reputasi, dan pengaruh sosial. Setiap kali mereka mencoba membangun kembali kehidupan mereka, semua orang mengingatkan mereka tentang kegagalan mereka menghadapi Effie. Mereka menyadari bahwa setiap kesalahan, setiap keserakahan, dan setiap tipu daya yang mereka lakukan kini menjadi beban yang menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak ada jalan untuk kembali. Effie, di sisi lain, terus melangkah maju. Ia membangun jaringan bisnis internasional, mendukung berbagai kegiatan sosial, dan memastikan bahwa perusahaan warisan ayahnya tetap menjadi simbol kesuksesan, integritas, dan kekuatan wanita. Ia tidak hanya menjadi wanita sukses dan mandiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukti nyata bahwa ketegasan, kecerdikan, dan keberanian bisa mengubah hidup, menghancurkan musuh, dan membawa kebahagiaan yang sejati. Malam itu, Effie menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, semua perjuangan, pengkhianatan, dan rintangan kini berubah menjadi kekuatan. Ia telah memenangkan hidupnya sepenuhnya, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan kecerdikan, strategi, dan keberanian yang nyata. Dan di rumah yang kini damai, Effie tersenyum, berdiri tegak, menatap masa depan dengan keyakinan. Hidup baru yang sukses, bahagia, dan damai kini menjadi miliknya sepenuhnya. Musuh-musuhnya hancur, reputasi mereka tercoreng, dan mereka menjadi pelajaran bagi semua orang tentang bahayanya keserakahan dan pengkhianatan. Sementara Effie, ia menjadi simbol kekuatan, kecerdikan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dengan itu, cerita Effie mencapai puncaknya. Ia telah melalui pengkhianatan, kehilangan, dan ejekan. Ia telah membalikkan keadaan, membangun kesuksesan yang luar biasa, dan memastikan bahwa masa depan yang ia impikan kini menjadi kenyataan. Effie tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan menatap malam yang penuh bintang. Aku telah menang. Tidak hanya atas mereka, tetapi juga atas diriku sendiri. Dan kini, aku bebas, kuat, dan bahagia.